Selamat Hari Kemerdekaan. Ya, sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan bulan lalu kita merayakan ulang tahun dari CLCC. Nah, saya tertarik dengan ayat ini, ya, ayat yang sama-sama tadi kita baca. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi apa saudara? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Ya, nanti sepanjang hari-hari ke depan saya berharap kita sama-sama merenungkan firman ini. Karena kalau saudara perhatikan urutan dari tema sepanjang bulan Agustus ini tentang misi, saudara, tentang berbagi untuk kota. Ya, di minggu pertama Pastor Andi bicara tentang visi dari CLCC. Ya, menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah dalam seluruh bagian kehidupan. Saya percaya gini loh saudara, bahwa keberadaan kita di kota Bandung bukan tanpa tujuan. Amin saudara? Keberadaan kita di kota Bandung bukan hanya asal-asalan. Enggak saudara. Nah makanya di minggu kemarin, Chris bawain juga di sini tentang merenungkan firman. Ya, setelah kita tahu visi dari CLCC, tahu tujuan kenapa kita ada di kota Bandung, kita mulai merenungkan firman. Dan hari ini kita mau menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan pelaku firman. Jadi kita nggak cuma tahu dan nggak cuma dengar aja, tapi kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah makanya ayat ini menjadi ayat pegangan. Kalau saudara ada di CLCC, saudara pasti tahu ayat ini. Ini Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, jadi ayat ini, nubuatan ini diucapkan oleh Yeremia pada saat pembuangan bangsa Israel di Babel. Ya, saudara bisa lihat nanti ceritanya, bagaimana bangsa Israel dibuang ceritanya ke Babel. Saya tahu mungkin dari semua bangsa Israel kecewa sama Tuhan. Kok kenapa sepertinya dibuang? Kenapa sepertinya kok nggak ada harapan? Mereka pikir mungkin, oh ya mungkin dibuangnya sebentar. Tapi kalau saudara baca lagi urutan ceritanya, 70 tahun saudara dibuang di sana. Dan sesuatu yang gak mudah untuk mereka. Dan luar biasanya gini, Tuhan malah menyuruh mereka membangun rumah. Ayo tanami kebun, nikmati hasilnya. Ayo menikahlah, beranak cuculah di sana. Ada banyak orang yang merasa bahwa gini loh, kalau di pembuangan mestinya jangan lama-lama. Kita udah menyerah aja, menangis aja. Tapi firman Tuhan bilang, enggak. Ayo usahakan, tetap bekerja, jangan menyerah dengan lingkungan yang mungkin gak ideal. Tetap setia di tengah lingkungan yang sama sekali jauh dari kata sempurna. Ada kalanya hari-hari ini kita dihadapkan dengan itu. Bangsa kita gak sedang baik-baik saja, ada banyak hal yang kita gak mengerti kok bisa terjadi. Tapi firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita, ayo usahakanlah kesejahteraan kota. Kita gak dipanggil untuk menyerah. Kita nggak dipanggil untuk meratapi. Ayo tetap membangun sesuatu. Ayo tetap membawa pengaruh yang baik. Bukannya menyerah dan bukannya menarik diri. Ya, Pastor Andi ada bahas yang tentang sesuatu yang bagus gini loh. Bergaullah tanpa kehilangan identitas kita. Ada banyak orang yang sepertinya menarik diri dan nggak mau tahu dengan keadaan kota, nggak mau tahu dengan keadaan Indonesia. Mereka menarik diri. Tapi Pastor Andi bilang bahwa ayo bergaullah. Tapi tanpa kehilangan identitas kita. Kita adalah terang, kita adalah garam. Yang saya tahu, yang saya percaya bahwa gini, akan ada waktu yang Tuhan tetapkan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Amin, saudara? Ya, kalau bangsa Babel bilang 70 tahun Tuhan janji akan memperbaiki. Kalau buat saya bukan tentang tahunnya, tapi ada sebuah waktu yang Tuhan tetapkan supaya kita bisa tetap menyejahterakan kota, berdoa buat kota. Akan ada waktu yang Tuhan tetapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Karena pembuangan bukan akhir, tapi tempat di mana hati kita dimurnikan. Setuju saudara? Hati kita dimurnikan, bagaimana kita melihat keadaan kota, bagaimana kita melihat Indonesia. Iman kita akan diuji, dan harapan kita akan dipelihara. Kita tetap punya pengharapan, amin saudara?
Kita tetap punya pengharapan apapun keadaan kita hari ini, keadaan Indonesia hari ini, kita tetap punya pengharapan. Nah, yang perlu kita sadari sama-sama gini saudara, bahwa kita diselamatkan bukan tanpa rencana Allah di dalamnya. Setuju saudara? Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini, saudara kenal Yesus, saudara diselamatkan, itu sama sekali bukan kebetulan. Tapi itu Tuhan punya rencana untuk kita semua. Bukan sekedar hanya menunggu masuk surga. Kita semua ingin dipakai Tuhan. Amin, saudara? Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, iya. Tapi percayalah Tuhan punya suatu rencana untuk kita semua. Kita diselamatkan bukan karena pelayanan, tapi kita diselamatkan untuk bisa melayani. Setuju, saudara? Pelayanan kita tidak menambah kasih Tuhan. Percayalah saudara sudah dikasihi. Amin. Saudara sudah dicintai. Tapi gini loh, semua anugerah keselamatan itu bukan tanpa rencana. Tuhan panggil kita untuk masuk apa yang namanya pelayanan. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan punya mimpi untuk kita semua. Amin, saudara. Tuhan ingin punya pengalaman berjalan bersama dengan kita, bersama dengan saudara. Mungkin berbeda-beda, mungkin gak harus sama, tapi percayalah Tuhan punya mimpi untuk kita kerjakan bersama-sama. Kan seringkali kita yang seringkali lari-lari, gak mau ikut Tuhan gitu saudara. Kita seringkali sibuk, bener gak saudara? Alasan yang paling utama sibuk dengan apa sih? Sibuk dengan mimpi kita sendiri. Sehingga kita jadi gak terlalu perhatikan apa yang menjadi mimpi Tuhan buat kita. Kita seringkali menghabiskan hari-hari dengan banyak rencana. Iyalah, nanti ya kalau udah beres ya saya akan ikut pelayanan. Nanti ya kalau udah beres ya saya akan mulai memperhatikan si ini. Seringkali kita sibuk. Kita nggak punya perhatian yang khusus sama rencananya Tuhan. Di kantor saya ada full timer di PVJ. Itu ada rencana buat liburan bersama, saudara. Tapi memasuki tahun keempat, saya belum pernah liburan bersama, saudara. Itu semua hanya sekedar rencana, hanya sekedar wacana aja. Oh, nanti kita ke Pangandaran ya. Wah, udah disiapin, semuanya udah disiapin. Gak pernah jadi, saudara. Gak pernah jadi. Oh, nanti ke Karimun Jawa. Kemarin Billy kan ke Karimun Jawa. Bagus banget tempatnya. Oke, kita pelayanan ke sana ya. Ya, tapi gak tahu kapan, saudara. Gak jelas. Gitu ya. Mungkin di home saudara juga seperti itu ya. Oh, kita nanti ke sini, dan nggak pernah terjadi sampai sekarang. Dan sampai kita bilang, ya udahlah, lu rencana aja. Ibu-ibu rencana aja. Itu udah nggak pernah jadi, saudara. Kita sering kali seperti itu, saudara. Sama Tuhan pun kita seperti itu. Padahal kalau kita baca Efesus 2, Tuhan bilang gini loh, ada perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya gini, kita perlu ada di sana, ada dalam rencananya Allah. Kita nggak akan memenuhi impian Allah sampai kita mengambil keputusan untuk melakukannya. Setuju, saudara? Rencana tinggal rencana, tapi saya berharap gini loh, ayo lakukan. Memang belajar mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri itu bukan suatu yang mudah. Hal ini bertentangan dengan sifat alami kita yang selalu fokus pada diri sendiri. Susah kita suruh memperhatikan orang, susah kita untuk masuk dengan apa yang namanya pelayanan. Tapi buat saya sama-sama kita belajar gini loh, mengasihi orang lain selalu diawali dengan mengalami kasihnya terlebih dahulu. Setuju, saudara? Alami kasihnya Tuhan terlebih dahulu, itu yang membuat kita bisa mengasihi orang lain. Makanya ini ayat, mungkin saya pernah bagikan ini juga, tapi saya mau bagikan lagi. Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sedemikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya selalu tertarik dengan aku memberikan kamu perintah baru. Mengasihi bukan sesuatu perintah yang baru, betul saudara? Mengasihi sesuatu yang sepertinya biasa diajarkan sama Yesus. Tapi kenapa pada Yohanes ini berbeda? Aku memberikan perintah baru. Karena jangan-jangan gini loh. Mengasihi versi kita dengan mengasihi versinya Tuhan itu berbeda, saudara.
Mengasihi versi kita seringkali bicara tentang apa untungnya buat saya. Kalau Kok Chris kemarin minggu lalu bilang gini, semua perbuatan yang baik, semua perbuatan baik yang kita lakukan, itu seringkali ada kata supaya. Kita berbuat baik supaya, nah, gitu ya. Seringkali motivasi kita berbuat baik itu ada sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Kita seringkali mengasihi dengan syarat, apa untungnya buat saya? Apa yang baiknya buat saya? Tetapi yang dimaksud Yesus dalam konteks itu, Yesus memandang bahwa orang lain lebih utama. Ini peristiwa tentang pembasuhan kaki. Kalau saudara lihat, baca cerita sepenuhnya. Di situ ada Yudas, di situ ada Petrus. Tetapi Yesus tetap melakukannya. Yesus tetap melayani mereka. Gak ada untungnya buat Yesus. Gak ada hal baik buat Yesus. Tapi Yesus tetap melakukannya. Makanya dia bilang, ini perintah baru dalam hal mengasihi itu ini. Dalam perjalanan iman kita, gak mudah untuk mengasihi orang-orang yang mengecewakan. Setuju, saudara? Ya, gak gampang. Gak mudah untuk kita bisa tetap mengasihi, tetap melayani. Dunia pelayanan penuh dengan gesekan. Amin, saudara? Kita bukan orang-orang sempurna. Ya, CLCC bukan orang-orang sempurna. Mungkin saudara juga ada yang mengalami gesekan, ada yang ribut mungkin. Ada yang mungkin jadi keluar dan gak usah pelayanan lah. Atau seringkali juga dimanfaatkan orang. Saudara pernah pelayanan saudara dimanfaatkan orang? Wah, banyak banget ya. Banyak banget saya pelayanan jemaat, Ko Hamid juga di pelayanan jemaat. Kita orang-orang yang sepertinya sering kali dimanfaatkan. Tapi bukan berarti kita berhenti melayani. Amin, saudara? Jangan jadikan kekecewaanmu sebagai alasan untuk membenarkan ketidaktaatanmu. Seringkali gini loh, kita kecewa dan kita udahlah, gak usah pelayanan. Udah gak usah. Udah gak usah. Kita jadi gak taat sama perintah baru tadi itu, kita udah gak taat lagi. Karena apa? Karena kita kecewa. Kecewa bisa sama kecewa dengan manusia, bisa juga dengan kecewa dengan Tuhan. Betul? Sudah pernah alami dengan Tuhan kecewa? Kita meminta sesuatu, kita berharap sesuatu, kita pengen pulih, kita pengen sembuh, dan Tuhan gak kasih. Kita mulai kecewa, kita keluar dari pelayanan, kita bilang, udahlah gak usah pelayanan. Dan yang terjadi apa? Seringkali gini, kita bangga dengan dulu. Dulu ya, om tuh pelayanan dulu. Dulu ya, saya tuh rajin banget. Dulu ya. Tapi sekarang udah enggak lagi. Kita kecewa sama Tuhan. Kita bangga dengan dulu. Saya berharap itu enggak terjadi dengan kita. Amin, saudara? Kekecewaan tidak membuat kita berhenti untuk taat sama perintah barunya tadi. Ya, kekecewaan kita jangan sampai berhenti. Apapun keadaan kita, jangan sampai enggak taat. Apalagi usia. Saya selalu suka sama Tante Ming. Tante Binwa kemarin terima kasih udah kunjungan. Saya maaf gak bisa ikut, lagi flu kemarin. Tapi gini loh saudara, ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan sampai usia kita senior. Setuju saudara? Bukan berarti waktu kita sudah senior dan kita gak bisa melakukan apa-apa. Enggak gitu saudara. Makanya buat saya perlu apa yang namanya prinsip kedekatan. Kita perlu dekat dengan orang yang kita layani. Kalau tante-tante ini dekat dengan orang yang mereka layani. Mereka hadir, mereka datang di saat-saat sulit mereka. Orang-orang yang kita layani perlu berada dekat dengan kita. Kita sulit untuk mengasihi seseorang jika Anda bertekad untuk menjaga jarak. Belum apa-apa udah bilang, oh gue gak mau ya ke sana ya. Oh gue gak mau. Belum apa-apa kita udah gak mau. Saya cuma berharap melayani butuh apa yang namanya kedekatan. Melayani butuh kita nggak bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang kita layani. Saya dan Pastor Hamid hari-hari ini banyak pelayanan di penjara. Wah, kalau kita ikut pelayanan penjara, menangis saudara. Mereka menyesal sih mereka ada di situ. Keadaan mereka tuh mengkhawatirkan lah gitu ya. Nah tapi kehadiran kita di sana, kita ngobrol, kita bisa mendoakan, bisa cerita-cerita, membuat mereka merasa ditemani, membuat mereka merasa, ada orang ya yang masih perhatikan saya. Kita perlu dekat dengan orang-orang yang kita layani. Kita perlu tahu keadaan mereka. Karena buat saya, kasih tidak hanya sekedar dipelajari. Setuju saya? Kita bisa habis berapa kelas untuk membahas tentang apa itu kasih.
Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kita mempraktekannya. Setuju, saudara? Ya, kita hebat di kelas, tapi kalau kita nggak hebat mempraktekkan, percuma, saudara. Tadi firman Tuhan Yakobus bilang tadi, apa gunanya? Apa gunanya? Makanya kita perlu mempraktekkan. Nah, kita perlu melepaskan rasa nyaman. Ini yang menjadi gangguan kita dalam melayani. Setuju, saudara? Anda tidak dapat bergerak maju dalam iman sambil berpegang pada kenyamanan. Males lah. Nanti lagi lah. Males lah. Bahkan kita perlu menginvestasikan. Ada investasi waktu di situ, ada energi, tenaga, bahkan ada uang Anda. Makanya bilang gini, Anda harus berhenti membuat alasan dan mulailah mengambil resiko. Ya, semua itu butuh resiko. Iya. Butuh waktu kita, butuh energi kita, butuh banyak hal yang perlu kita sepertinya kita korbankan untuk kita bisa masuk apa yang namanya pelayanan. Dan nggak sedikit juga orang yang pada akhirnya menghindari pelayanan karena ada banyak perbedaan, ada banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan mereka pikirkan dan mereka mulai, udahlah, nggak usah pelayanan, nggak usah pelayanan. Tapi kalau kita kembali ingat pada perintah baru tadi yang Yesus ajarkan, ya, ada Petrus dan Yudas yang sepertinya mengganjal Yesus pada saat itu. Tapi Yesus tetap lakukan tuh, Yesus tetap membasuh mereka tuh. Makanya poin yang hari ini yang saya mau sampaikan, ingat tentang perintah baru. Cara Yesus mengasihi jangan-jangan berbeda dengan cara kita mengasihi. Nah, kalau kita melihat cara Yesus melayani, Yesus nggak selalu bicara tentang orang-orang banyak. Setuju, saudara? Nggak bicara tentang kerumunan orang banyak. Memang Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Ada banyak orang disembuhkan, iya. Tapi sadarkah saudara bahwa Yesus juga melakukan pelayanan yang hanya satu orang saja? Saudara tahu cerita apa itu? Orang gila kerasukan di Gerasa. Hanya satu orang saja Yesus menjumpai dia. Padahal di tengah jalannya ada badai, betul? Ada badai angin sakal. Yesus hanya ketemu satu orang saja di Gerasa, disembuhkan, lalu Yesus kembali balik. Buat saya gini loh, kita seringkali terjebak, pelayanan itu pengennya banyak. Pelayanan itu pengennya dilihat orang banyak, kerumunan, jadi terkenal. Kalau saudara punya kapasitas itu lakukan, gak apa-apa. Tapi buat saya gini loh, ada kalanya Yesus membawa kita hanya untuk ketemu dengan satu orang saja. Dan itu pun sudah jadi berkat. Itu pun Yesus lakukan itu loh, satu orang saja. Sesuatu yang harusnya bisa jadi teladan, lebih mudah untuk kita lakukan. Apalagi alasannya buat kita gak melayani. Yesus hanya minta satu orang saja untuk kita layani. Tapi kalau saudara punya kapasitas lebih, ayo lakukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Buat saya, penting diingat bahwa mengasihi orang itu selalu diawali dengan mengalami kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Tanpa itu, kita akan hidup untuk diri kita sendiri. Kadang kita juga sudah pusing dengan apa yang kita alami. Betul nggak sih, saudara? Wah, hidup kita, keluarga kita udah cukup memusingkan buat kita. Tapi saya mau bilang, Tuhan panggil kita untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ayo jangan tinggalkan itu. Ada kalanya kesibukan membuat kita menjadi nggak peduli. Betul nggak sih, saudara? Kesibukan membuat kita jadi nggak peduli sama orang. Kita nggak mau lagi mikirin orang, kita nggak mau pusing. Nah, ada satu pelari ini, saudara. Saudara nanti bisa cari di Google juga. Kayla Montgomery. Ini seorang pelari dari California. Tapi dia tuh seorang penderita multiple sclerosis. Itu tuh jadi penyakit autoimun yang menyerang otak dan tulang belakang. Dia itu kalau udah lari badannya panas, terus dia akan mati rasa dari pinggang ke bawah, itu jadi mati rasa, saudara. Dan kalau dia sudah lari, nggak bisa berhenti, saudara. Tapi orang ini senang lari dan nggak bisa berhenti. Setelah lari beberapa mil pertama, maka kakinya akan mati rasa. Dan Kayla akan terus berlari sampai sukar untuk berhenti, bahkan melewati garis finish. Udah ada garis finish juga nggak berhenti. Terus nggak bisa berhenti kakinya. Mati rasa. Mati rasa. Kadang kita seperti itu. Mati rasa. Waktu kita fokus sama diri sendiri, kita ngalamin apa yang namanya mati rasa. Kita akan tabrak semua
dan gak berasa apa-apa dan gak bisa berhenti. Mati rasa, gak bisa ngerasain apa-apa. Makanya Kayla tadi itu sangat bergantung sama pelatihnya, karena pelatihnya akan menunggu dia di garis finish. Jadi Kayla lari, dia akan menabrak pelatihnya untuk menangkapnya, karena kalau enggak bisa berhenti. Saya cuma membayangkan waktu saya baca artikel ini, bagaimana kalau Kayla berlari ke arah yang salah dan pelatihnya nggak ada di sana. Waduh, terus dia berhentinya gimana itu? Sudah bisa bayangin itu? Kayla sedang berlari ke arah yang salah, berbeda dengan pelatihnya berada. Jangan-jangan kehidupan kita seperti itu? Kita sedang berlari ke arah yang salah. Ternyata pada saatnya nanti Tuhan Yesus gak ada di sana, saudara. Terus kita gimana ini? Makanya sebuah kehidupan mati rasa menjadi sesuatu yang harusnya kita renungkan. Bukankah hidup kita bersama dengan Tuhan seringkali seperti itu ya? Bahaya banget. Kalau ternyata di akhir hidup kita, Tuhan Yesus gak ada di sana ternyata. Tuhan Yesus gak ada di garis finish kehidupan kita. Makanya pesannya dari artikel ini buat saya bagus banget. Jangan sampai kita berlari ke arah di mana Tuhan tidak ada di sana. Kita sedang berlari berlawanan dengan Tuhan. Arahnya berbeda dengan keberadaan Tuhan. Dan lebih tragisnya kita akan menabrak apapun yang ada di depan kita. Nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Kesibukan membuat kita jauh sama Tuhan. Dari artikel ini ada tulisan pesannya begini. Tidak peduli seberapa baik Anda menjalani kehidupan, Anda tidak akan hidup selamanya. Semua perjalanan hidup akan membawa kita pada langkah akhir. Setuju, saudara? Terlepas bagaimana kehidupan saudara hari ini, baik seperti apapun, iya, bersyukurlah buat itu. Tapi Anda tidak akan hidup untuk selamanya. Semua perjalanan hidup akan membawa kita kepada langkah akhir. Coba dicek. Jangan-jangan Yesus gak ada nanti di langkah akhir hidup kita. Di garis finish kehidupan kita, kok Yesus gak ada ya? Kok gak ada ya? Karena yang kita butuhkan ialah seorang yang akan menangkap kita. Dan Yesus berjanji akan menangkap kita di akhir kehidupan kita. Amin. Ada Yesus yang akan menangkap kita di akhir kehidupan kita. Waktu saya pernah cerita tentang ini, ada orang bapak kan full timer, gampang untuk melakukan pelayanan. Tapi kan saya seorang bisnismen, saya banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya cuma mau bilang, saya juga manusia biasa, saudara. Betul? Saya juga punya rasa malas, punya rasa capek, punya sakit hati. Kok dimanfaatkan, kok nggak beres-beres. Percayalah, nggak mudah buat saya menjalani ini juga. Bukan karena saya full timer, saya lebih mudah untuk pelayanan. Sama sekali enggak, saudara. Tapi, biarlah kita sama-sama tetap menjaga tujuan hidup kita untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sediakan. Makanya seringkali gini loh saudara, penundaan menghalangi kita untuk menjalani tujuannya Tuhan. Betul gak sih? Besok aja, nanti kalau anaknya udah agak gede sedikit lah saya mulai pelayanan. Nantilah kalau bisnisnya udah mulai enak saya mulai bantu di pelayanan. Yang membuat pada akhirnya, sampai akhirnya kita gak pernah melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kita. Rick Warren ada dia bilang gini, kehidupan tanpa kasih benar-benar tidak berharga. Coba dicek. Kehidupan yang berfokus pada diri sendiri membuat kita nggak berharga sama sekali, saudara. Kita menjalani kehidupan yang nggak sesuai dengan tujuannya Allah. Kalau saudara ingat ini, saudara ingat Kayla tadi, berlari harus menuju pada pelatihnya. Coba dicek, apakah kehidupan kita sedang berlari ke arah Tuhan atau enggak? Atau jangan-jangan sedang menjauh dari Tuhan. Kita seringkali menunda, besok aja, nanti aja. Kalau anak-anak udah gede, Pak, saya pasti akan pelayanan. Tapi Amsal ingatkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita seringkali menunda, kita seringkali enggak, nanti aja. Saya cuma bilang kita nggak tahu berapa lama lagi kita punya kesempatan. Amin, saudara? Kita nggak ada yang tahu kita punya berapa lama kesempatan. Tapi biarlah waktu yang Tuhan beri buat kita, kita mau pakai. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih, saudara.
Kita boleh beriman hebat, kita boleh berpengharapan hebat, tapi ujungnya harus kasih. Harus kasih. Ini yang terakhir. Kehidupan paling baik dijalani dengan kasih. Kasih paling baik diekspresikan dengan apa, saudara? Waktu. Dan waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Berhenti untuk menunda. Berhenti untuk membuat alasan. Ayo ambil resiko. Untuk memutuskan, Tuhan saya mau. Mungkin gak sehebat si Anu Tuhan. Mungkin gak sehebat yang ini Tuhan. Gak apa-apa. Yesus melakukannya juga. Yesus melakukan untuk satu orang. Dan saya berharap gini, kita juga bisa melakukannya untuk satu orang saja. Kita bisa jadi berkat. Amin, saudara? Nggak harus hebat, nggak semua harus luar biasa. Yesus mencontohkan kita gini, satu orang di Gerasa pulih. Dan itu juga yang saya berharap gini, itu juga yang membuat kita mau melakukan pekerjaan baik yang Tuhan Yesus lakukan. Ini perenungannya, kita perlu melepaskan rasa nyaman. Setuju, saudara? Waduh, ini gangguan rasa nyaman. Aduh, kayaknya udah malas. Aduh, kayaknya capek. Anda tidak dapat bergerak maju dalam iman sambil apa? Berpegang pada kenyamanan. Pelayanan selalu bicara tentang tidak nyaman, saudara. Betul, saudara? Pelayanan selalu bicara tentang sesuatu yang berbeda dengan natur kehidupan kita yang selalu berpikir untuk diri sendiri. Karena melayani selalu prinsipnya gini, memandang orang lain lebih utama. Dan itu nggak gampang. Karena kita perlu menginvestasikan waktu, energi, uang Anda. Dan ini poinnya, Anda harus berhenti membuat alasan dan mulailah mengambil resiko. Amin, saudara? Ya, nggak sesuatu yang mudah, nggak sesuatu yang gampang untuk kita lakukan. Maka kalau saudara lihat di bawahnya itu, satu persatu menjadi pelayanan yang sangat mungkin kita lakukan. Coba saat ini saudara mikir sedikit, merenung sedikit, kira-kira siapa ya satu orang yang akan saya layani? Satu orang siapa ya yang akan saya berusaha buat memperhatikan dia, untuk memberkati dia. Satu orang saja. Dan ini yang terakhir. Jika saya tidak memiliki kasih kepada orang lain, tidak ada kerinduan untuk melayani, seharusnya saya bertanya-tanya, apakah Kristus sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan saya? Rick Warren ada bilang ini. Mengasihi orang lain enggak, melayani orang lain enggak, coba dicek. Jangan-jangan Kristus enggak sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Kita ada di gereja, kita banyak pengetahuan tentang firman, tapi kalau ini enggak terjadi dalam kehidupan kita, coba dicek. Jangan-jangan Kristus enggak sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Saya berharap perenungan hari ini boleh membuat kita mau bergerak. Amin, saudara? Kita mau melakukan. Bukan supaya saudara disayang Tuhan, saudara diberkati, enggak ada, saudara. Perbuatan baik kita sama sekali tidak menyelamatkan. Setuju? Kita diselamatkan karena anugerah. Itu sudah pasti. Tapi saya mau bilang gini loh, keselamatan yang Tuhan beri bukan tanpa tujuan. Keselamatan yang Tuhan beri bukan hanya sekedar membuat kita masuk surga. Enggak. Tuhan punya rencana loh. Tuhan punya mimpi untuk saudara dan saya. Tuhan pengen mengerjakannya bersama-sama dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Saya berharap kita mau menjadi orang-orang yang melakukan apa yang kita dengar hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.